mulai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang tidak hadir. Depannya apa? Siapa hari ini? Siapa? Ada dua orang ya. Kenapa? Leo sama Faris. Leo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Baiklah. Oke, nah, sebelum kita memasuki materi yang kita bahas hari ini, coba kalian perhatikan gambar di depan kelas. Yang pertama ada gambar apa? Kemudian? Kemudian? Oke. Apakah barang ini sering kalian konsumsi atau gunakan? Sering. Nah, dari gambar tersebut, menurut kalian, pernahkah kalian mengalami kondisi jumlah barang yang kamu beli itu dengan uang tertentu semakin berkurang? Pernah tidak mengalaminya? Pernah. Nah, apa contohnya? Kalau kami biasanya telur 10.000 dapat 7 atau 6, sekarang cuma bisa 5. Betul sekali. Dulu dengan uang 10.000 telur mendapatkan sebanyak 7. Sekarang 5. Apalagi selain telur? Bakso. Bakso naik harganya. Biasanya berapa? Dulu ada yang 10.000, sekarang bisa 15.000. Dulu bisa 10.000, sekarang 12. Ada lagi? Laura, bisa memberikan contoh? Selain itu kan Iya. gula Gula. yang dulu 12, sekarang 15. Sekarang jadi naik. Ya. Beras. Beras. Bagaimana dengan beras? Kalau sekilo 13.000 sekarang naik. Sekarang naik. Permen atau bonbon? Ya kan? Dulu kalau kita beli 1.000 dapat berapa? Sekarang dapat berapa? 3. Sekarang dapat 3. Padahal uangnya tetap, tetapi barang yang kita terima semakin sedikit. Nah, dari contoh yang sudah kalian paparkan, baiklah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui penayangan gambar, peserta didik mendeskripsikan konsep inflasi dan jenis-jenis inflasi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui penayangan video
video, peserta didik mampu menganalisis penyebab inflasi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui artikel yang dibaca, peserta didik mampu menganalisis dampak inflasi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, apa saja sumber belajarnya, Nak? Yang pertama, buku paket ekonomi kelas 11. Silakan dibuka bukunya. Kemudian yang kedua ada link video, nanti akan Ibu sampaikan di depan. Kemudian ada link artikel, kemudian nanti ada link bahan ajar. Kalau kalian nanti membutuhkan untuk materi, silakan kalian buka di bahan ajar. Dan buku paket ekonomi lain yang relevan serta internet. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah kegiatan orientasi pada masalah. Yang kedua, kegiatan mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Oke, nah, sekarang kalian perhatikan video yang Ibu tayangkan. Halo semua, ketemu lagi sama aku Nita di channel Ekonom. Pernah nggak sih kamu merasa setiap tahun harga barang dan jasa di pasar itu semakin mahal? Mulai dari harga kebutuhan pokok kayak beras, gula, daging, dan lain-lain. Di sisi lain, harga juga seperti angkot, ojek, sampai tiket kapal laut juga naik terus-terusan setiap tahunnya. Oke, dari yang video yang sudah kalian tonton tadi, nah, itu bertanya sama kalian, apa yang menyebabkan harga barang menjadi naik? Mengapa setiap tahunnya mengalami kenaikan? Coba, ada yang bisa menjawab? Hah? Ayo, tadi? Naiknya harga bahan baku. Oh, karena naiknya harga bahan baku. Apalagi? Banyaknya uang yang beredar. Banyaknya uang yang beredar. Bagus sekali, kita tepuk tangan. Selanjutnya adalah kita masuk ke pengertian inflasi. Apa itu inflasi? Ada yang bisa membacakan? Ya, Yohan? Adalah suatu kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Betul, inflasi adalah suatu kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Nah, Inflasi berdampak buruk pada perekonomian negara dan penghasilan masyarakat. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena kurangnya investasi dan minat menabung. Masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang yang mengalami kenaikan. Upaya menekan harga untuk mengurangi inflasi akan mengakibatkan pengangguran. Masyarakat lebih memilih menyimpan barang ketimbang uang. Nilai mata uang turun karena kenaikan harga barang. Masyarakat berpenghasilan tidak tetap akan mengalami penurunan atau merosot hingga melebar kesenjangan distribusi pendapatan. Masyarakat berpenghasilan tetap juga akan rugi karena upah yang diperoleh tidak menyesuaikan kenaikan harga dan perkembangan dunia usaha akan terhambat. oke, itulah dampak dari inflasi. Oke ya, Nak? Nah, dari paparan yang sudah dibaca oleh kawan-kawan sekalian, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Silahkan duduknya berkelompok. Silakan
hasil diskusi kami, yakni jawaban dari pertanyaan nomor 5. Dari artikel yang sudah kami baca, apa dampak inflasi bagi kehidupan masyarakat sehari-hari? Dampak inflasi pada kehidupan masyarakat sehari-hari menyebabkan nilai yang menurun, sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara, perkembangan dunia usaha akan terhambat, dan penghasilan masyarakat tidak sesuai dengan kenaikan harga. Oke, bagaimana? Itu jawaban dari kelompok 5. Ada yang ingin menyangka atau ada yang ingin mau menanggapi? Silakan. Silakan. Kelompok 1. Oke. Saya ingin bertanya, selain dampak yang Anda paparkan tadi, apakah ada dampak lain yang Anda ketahui? Oh, boleh. Kelompok lain bisa membantu ya? Kelompok lain bisa membantu menjawab. Saya ingin bertanya, apa usaha kelompok Anda untuk menghindari dampak inflasi tersebut? Terima kasih. Menghindari dampak inflasi. Itu pertanyaan kedua. Silakan bantu. Yang tidak mendengar pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertama pertanyaan dari kelompok 1, yakni dampak lain dari yang sudah kami baca. Yang pertama, akan ada turunnya nilai mata uang. Yang kedua, menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, produksi, dan distribusi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Oke, bagaimana kelompok 1? Oh, sudah cukup puas. Kita beri tepuk tangan atas jawaban. Berikutnya pertanyaan yang kedua, silakan dijawab. Untuk pertanyaan nomor 2, yakni cara mengatasi dari dampak inflasi. Untuk mengatasi dari dampak inflasi, kita harus melakukan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk seorang pedagang harus memperlakukan kebijakan penetapan harga tertinggi untuk jenis barang tertentu. Bagaimana? Kelompok 2? Sudah puas? Oke, kita beri tepuk tangan. Nah, dari hasil diskusi kemudian kalian presentasikan, coba adakah yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita ini mengenai inflasi? Siapa? Oh, Natasha, silakan. Berdiri, nak. Kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini, kita dapat mengetahui apa itu inflasi, selama terjadi inflasi, dampaknya, bahkan kita juga mendapatkan pengetahuan baru, yaitu bagaimana cara mengantisipasi inflasi tersebut. Oke, itu kesimpulannya yang lain. Silakan. Ya, Feby, silakan. Selain yang telah dipaparkan oleh Natasha Ramadhani, saya ingin menambahkan bahwa inflasi bukan hanya dari sisi negatifnya saja, tetapi juga ada sisi positifnya, yaitu sebagai contoh pada saat akan lebaran, para pekerja akan mendapatkan uang tambahan berupa THR dari perusahaan tempat mereka bekerja. Terima kasih. Oke, jadi inflasi itu adalah naiknya permintaan terhadap barang atau jasa. Mengapa terjadi inflasi?
langsung di sini. Beri nama dan kelas ya. Sudah? Sudah? Udah. Nanti kalau sudah, kumpulkan dengan ketua kelompok masing-masing. Ya, digabungkan jadi satu ya. Dua kelompok yang belum ya. Silakan kelompok aja mana ya. Terima kasih Kak. Oke nak, kalian sudah presentasi, kalian sudah melakukan post-test. Nah, kalian sudah menerima pelajaran hari ini ya. Menurut kalian, bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Senang. Apa lagi? Senangnya bagaimana? Senang melihat Presentasi. Senang melakukan presentasi. Apa lagi? Berpikir kritis. Bagus. Apa lagi? Menonton video pembelajaran. Apa lagi? Hah? tanya jawab. Oh, melihat gambar. Jadi apa yang ditampilkan di PowerPoint Canva ini kalian sangat senang. Oke. Oke, nah. Kalau sudah, sekarang ibu akan membagikan perasaan kalian pembelajaran hari ini. Kalian tuangkan dalam lembar yang ibu bagi ya.
sudah, salah satu dari kalian mengumpulkan. Yang sudah, tolong kumpulkan. Silakan dikumpulkan dan keluar dari tanaman dan kelas. Namanya Mas. Ya. Sudah? Yuk, kumpulkan. Ya, kumpulkan. Sudah, Fiona. Oke. Baiklah, untuk pembelajaran